Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Ilina Anastai dengan NPM 2019-14-500-918. Saya dari kelas R6I. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu proposal seminar tentang pengaruh gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 IPS SMA PGRI 1 Depok. Yang pertama yaitu latar belakang. Proses belajar mengajar merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan karena melibatkan interaksi siswa dan guru. Pembelajaran dapat dikatakan baik jika proses dapat meningkatkan mutu belajar mengajar yang efektif, sehingga akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Motivasi siswa terhadap proses pembelajaran dalam meningkatkan mutu siswa untuk mengembangkan pengembangan dirinya dalam proses belajar di dalam kelas. Motivasi dalam terhadap anak dunia pendidikan mutlak diperlukan karena berfungsi untuk mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar. Guru senantiasa menanamkan konsep diri yang positif. Untuk memberikan motivasi kepada anak, guru dituntut mencari nilai positif yang ada pada anak. Semakin banyak nilai positif pada anak, maka semakin kuat keinginan untuk mencapai prestasi. Faktor keberhasilan proses mengajar guru pada hakikatnya ialah perubahan tingkah laku siswa yang menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran. Kata Surjana 2013 halaman kedua. Hal yang menjadi faktor perubahan tingkah laku ialah faktor internal dan eksternal. Menurut Tejamara 2013 halaman 177. Untuk itu, penulisan ini mengangkat judul untuk penelitian ini adalah pengaruh gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 IPS SMA PGRI 1 Depok. Lalu ada yang namanya identifikasi masalah. Yang pertama, mengapa siswa masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, apa yang menyebabkan kurangnya motivasi siswa dalam materi pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Yang ketiga, apa yang menyebabkan gaya mengajar guru kurang optimal. Dan yang keempat, solusi apa yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Lalu ada yang namanya batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dengan masalah pengaruh gaya mengajar guru terhadap motivasi siswa kelas 12 IPS di SMA PGRI 1 Depok. Lalu selanjutnya ada yang namanya rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, dapat dibuat rumusan masalah untuk dibahas dalam penelitian, yaitu apakah ada pengaruh gaya mengajar guru yang efektif meningkatkan motivasi siswa dalam melakukan pembelajaran ekonomi. Lalu, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Rumusan masalah yang dibuat memiliki tujuan yang akan dibahas pada makalah. Adapun tujuan yang dimaksud yaitu mengetahui apabila suatu gaya mengajar guru yang efektif meningkatkan motivasi siswa dalam melakukan pembelajaran ekonomi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain, pertama, manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu manfaat dalam penelitian ini adalah untuk menambahkan keilmuan tentang gaya mengajar guru sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi tambahan pilihan dalam mengajar dan bisa membangkitkan motivasi murid dalam belajar. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat bagi guru
meningkatkan motivasi guru dalam mengajar sehingga akan menjadi guru yang diidolakan oleh para murid, sehingga meningkatkan mutu profesionalitas guru, lebih percaya diri dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai pembaharuan pendidikan di dunia sekolah. Dapat digunakan untuk perbaikan dalam mengajar. Dapat meningkatkan kualitas output sekolah. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata lain yaitu motive, yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat, driving force. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Lalu ada yang namanya gaya belajar guru. Gaya mengajar dalam bentuk penelitian guru, penampilan guru saat proses belajar mengajar. Gaya mengajar seorang guru berbeda antara yang satu dan yang lain pada saat proses belajar mengajar, walaupun mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyampaikan ilmu, pengetahuan, dan bentuk sikap murid dan menjadikan murid terampil dalam berkarya. Ini adalah kerangka berpikirnya. Berdasarkan kerangka berpikir, maka hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut. Keterangannya yaitu yang X-nya itu variabel bebas, yaitu gaya mengajar guru. Terus lalu yang Y-nya itu variabel terkait, yaitu motivasi belajar. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, sehingga ada dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh positif belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 IPS, mata pelajaran ekonomi di SMA PGRI 1 Depok. Yang kedua, terdapat pengaruh positif kesiapan belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 IPS dalam mata pelajaran ekonomi di SMA PGRI 1 Depok. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif motivasi belajar dan kesiapan belajar siswa secara bersama-sama terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 IPS dalam mata pelajaran ekonomi di SMA PGRI 1 Depok. Dan yang keempat terakhir, diduga terdapat pengaruh gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA PGRI 1 Depok. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA PGRI 1 Depok yang beralamat Jalan Pemuda Gang Belimbing 3, nomor 2, Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dengan kode pos 16431. Waktu penelitiannya ini yaitu dalam keterbatasan waktu dan tempat penelitian. Proses penelitian akan dilaksanakan selama 6 bulan. Diharapkan dapat selesai dalam waktu tersebut dengan rincian kegiatan pada tabel 3.1 dalam berikut.
Yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitiannya yaitu dalam melakukan penelitian dibutuhkan data yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dalam bersifat korelatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada data yang dihitung untuk menghasilkan penafsiran yang kokoh. Lalu yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasinya menurut Silain 2018 halaman 87, populasi adalah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang akan diteliti. Populasi juga disebut universum atau universe, yang berarti keseluruhan, dapat berupa benda hidup ataupun benda mati. Dari pengertian populasi tersebut menunjukkan bahwa populasi bukan hanya manusia, tetapi bisa juga objek atau benda-benda subjek yang dipelajari seperti dokumen-dokumen yang dapat dianggap sebagai objek penelitian. Lalu sampel. Dalam penelitian ini, penelitian menentukan bahwa semua siswa kelas 12 IPS di SMA PGRI Depok berjumlah 33 siswa sebagai populasi. Maka penelitian menggunakan teknik non-probability sampling menurut Sugino 2016. Problem sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dilihat menjadi sampel. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik sampling jenuh dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian relatif kecil. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah populasi, yaitu sebanyak 33 siswa. Lalu yang keempat, metode pengumpulan data. Sumber data premier dalam penelitian ini adalah responden, yaitu siswa kelas 12 IPS SMA PGRI 1 Depok, tahun ajaran 2021-2022. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Kuesioner ini juga sering disebut dengan angket, di mana dalam kuesioner tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang berhubungan erat dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan, disusun dan diserahkan ke responden untuk memperoleh informasi di lapangan. Yang kelima yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam mendapatkan data variabel X gaya mengajar dan variabel Y motivasi belajar adalah instrumen kuesioner. Berdasarkan pengertian dan pemahaman tentang instrumen yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, instrumen variabel X yaitu gaya mengajar. Gaya mengajar adalah perubahan tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam konten pembelajaran yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pembelajarannya. Yang kedua yaitu definisi opsional. Skor variabel gaya mengajar guru diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 33 sampel yang dipilih secara random dengan kisi-kisi instrumen. Adapun instrumen variabel Y, motivasi belajar siswa. Dalam instrumen variabel Y juga dibagi dua, yaitu definisi konseptual. Definisi konseptualnya ini, motivasi belajar adalah suatu keseluruhan gaya penggerakan yang berasal dari diri seseorang kemudian dihubungkan dengan aktivitas belajar yang akan datang. Yang kedua definisi opsionalnya yaitu skor variabel motivasi belajar siswa diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 33 sampel menggunakan penilaian skala Likert. Setiap pernyataan dilengkapi dengan 5 alternatif jawaban.
Lalu ada namanya kisi-kisi dan ujian validitas. Dalam operasional, variabel menggunakan skala ordinal. Skala ordinal digunakan untuk memberikan informasi nilai pada jawaban. Setiap variabel penelitian diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang mempengaruhi pernyataan-pernyataan skala Likert. Selanjutnya yang keenam yaitu teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data dilakukan meliputi yang pertama ada uji instrumen. Terdapat dua hal pokok yang berkaitan dengan pengujian instrumen, yaitu kesahihan atau validitas dan keajegan atau reliabilitas. Yang keenam adalah teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan meliputi uji instrumen. Terdapat dua hal pokok yang berkaitan dengan pengujian instrumen, yaitu validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas yaitu butir pertanyaan dilakukan dalam pemrolehan kesehatan butir-butir pertanyaan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dan variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas butir-butir pernyataan dilakukan dengan menggunakan rumus kolerasi produk momen dari Carl Persson. Lalu yang uji reliabilitas. Sesuatu kuesioner dikatakan reliabilitas jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menghitung menggunakan rumus alpha curve masing-masing item dengan bantuan SPS 23.0 untuk program window. Yang kedua yaitu uji koefisien korelasi produk momen. Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel menggunakan rumus korelasi produk momen. Artikel 2010 halaman 213 dengan bantuan SPSS 23.00 untuk program Windows. Yang ketiga, analisis indeks jawaban. Analisis indeks jawaban dilakukan untuk mengetahui responden terhadap setiap pertanyaan yang diajukan Ferdinand dalam Sari 2021 halaman 72. Skala Likert digunakan dalam penelitian ini memiliki skor minimal 1 dan maksimal sebesar 5. Yang keempat adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas data dan uji heteroskedasitas. Uji normalitas yaitu pengujian normalitas data dapat dilakukan sebelum tahapan regresi untuk menghadiri dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya ketidaknormalan dan setiap bias pada T atau hitungan. Yang kedua yaitu uji heteroskedasitas. Pengujian heteroskedasitas ini melalui uji rank Spearman dengan bantuan SPSS 23.0 untuk program Windows. Jika signifikannya variabel lebih besar dari 0,05, maka menunjukkan tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi. Yang kelima, analisis regresi linear sederhana. Langkah awal tersebut dilakukan pengujian hipotesis penelitian adalah dengan mencari persamaan regresi linear sederhana masing-masing variabel bebas persamaan regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel bebas atau X dengan variabel terkait yang itu Y. Yang keenam adalah uji goodness of fit model regresi. A.
uji koefisien determinasi R pangkat 2. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menentukan seberapa besar sumbangan variabel bebas terhadap variabel terkait. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel terkait. Yang uji T, yang B uji T, untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terkait digunakan uji T. Sekian dari saya untuk presentasinya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.